Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai risiko pasar di bank syariah. Dan materi ini juga sangat penting karena risiko pasar itu merupakan salah satu risiko utama yang harus dikelola oleh setiap bank agar tetap mampu menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan masyarakat. Dan di video kali ini juga saya akan membahas mengenai pengertian risiko pasar, komponen risiko pasar, jenis-jenis risiko pasar, identifikasi risiko pasar, dan pengelolaan risiko pada bank syariah. Mengenai risiko pasar, di sini juga pengertiannya yaitu risiko kerugian yang timbul akibat perubahan harga pasar terhadap posisi aset, kewajiban, maupun rekening administratif bank. Dan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Manajemen Risiko Bank Syariah, risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca maupun rekening administratif akibat perubahan harga pasar, termasuk perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Dengan kata lain, apabila harga suatu aset seperti sukuk, nilai tukar mata uang asing, dan komoditas mengalami perubahan, maka nilai kekayaan maupun kewajiban bank juga akan ikut berubah sehingga dapat memengaruhi kondisi keuangan bank. Selanjutnya masuk ke dalam komponen risiko pasar. Jadi risiko pasar terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama posisi neraca dan rekening administratif, yaitu seluruh aset, kewajiban, komitmen maupun kontingensi yang dimiliki bank. Yang kedua, perubahan harga pasar, yaitu perubahan harga yang terjadi akibat kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah maupun faktor eksternal lainnya. Nah, kedua komponen tersebut juga saling berkaitan karena perubahan harga pasar akan langsung mempengaruhi nilai aset dan kewajiban yang dimiliki bank. Kemudian dalam posisi neraca terdapat dua bagian, yaitu aset dan kewajiban. Aset bank syariah meliputi pembiayaan seperti murabahah dan mudharabah, investasi pada sukuk dan sertifikat Bank Indonesia Syariah, aset tijarah, aktiva tetap, serta berbagai aset lainnya. Sedangkan kewajiban meliputi dana investasi mudharabah, kewajiban kepada bank lain, utang, dan berbagai kewajiban lainnya. Selain posisi neraca, terdapat pula rekening administratif yang terdiri atas komitmen dan kontingensi yang belum memengaruhi laporan keuangan secara langsung. Nah, selanjutnya itu terdapat 4 jenis harga pasar yang menjadi sumber risiko bagi bank syariah. Yang pertama itu adalah harga saham, yang kedua itu surat berharga berpendapatan tetap seperti sukuk dan obligasi. Yang ketiga itu nilai tukar valuta asing, yang keempat itu harga komoditas seperti emas, perak maupun hasil pertanian. Nah, ketika harga-harga tersebut mengalami kenaikan atau penurunan, maka nilai aset maupun kewajiban bank juga ikut berubah. Sebagai contoh, itu apabila harga sukuk meningkat, maka nilai investasi sukuk yang dimiliki bank juga meningkat. Sebaliknya, apabila harga sukuk itu turun, maka nilai investasi bank juga akan ikut menurun. Selanjutnya ada jenis risiko pasar. Nah, risiko pasar itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah risiko pasar spesifik, yaitu risiko ini terjadi karena perubahan harga suatu aset tertentu akibat kondisi internal penerbitnya. Misalnya, harga sukuk suatu perusahaan turun karena kinerja perusahaan tersebut memburuk. Nah, yang kedua adalah risiko pasar umum. Risiko ini terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi secara keseluruhan seperti kenaikan suku bunga, inflasi, perubahan nilai tukar, perubahan regulasi, kondisi politik maupun bencana alam. Nah, contohnya itu kenaikan suku bunga acuan akan menyebabkan harga obligasi maupun sukuk di pasar mengalami penurunan sehingga memengaruhi
nilai investasi pada bank. Nah, selanjutnya juga ada identifikasi risiko pasar, yang dimana bank syariah ini mengidentifikasi risiko pasar berdasarkan posisi keseluruhan maupun posisi setiap rekening. Nah, pada posisi keseluruhan dikenal 3 kondisi. Yang pertama itu square position, yaitu ketika aset dan kewajiban itu seimbang. Yang kedua adalah long position, yaitu ketika aset lebih besar daripada kewajiban. Nah, yang ketiga itu adalah short position, yaitu ketika kewajiban lebih besar daripada aset. Nah, selain itu juga risiko juga dianalisis berdasarkan setiap produk pembiayaan, misalnya murabahah, salam, maupun ijarah. Nah, yang terakhir ada pengelolaan risiko pasar. Nah, untuk mengurangi dampak pada risiko pasar, Bank Syariah ini menetapkan beberapa langkah pengelolaan, yaitu yang pertama itu adalah penyesuaian terhadap harga pasar atau mark to market pada instrumen yang diperbolehkan. Yang kedua adalah melakukan penyesuaian pendapatan dan beban. Yang ketiga itu menetapkan batas posisi atau position limit agar exposure risiko tidak terlalu besar. Yang keempat adalah menetapkan batas maksimum kerugian. Yang kelima itu menyediakan cadangan kerugian, dan yang terakhir adalah membatasi keterlibatan bank pada pasar-pasar baru yang memiliki tingkat risiko yang tinggi. Nah, melalui langkah-langkah tersebut, bank itu dapat meminimalkan potensi kerugian akibat perubahan harga pasar. Nah, sebagai penutup dari video ini, saya ingin membuat kesimpulan yang cukup singkat, yang dimana setiap risiko pasar merupakan risiko yang timbul akibat perubahan harga pasar yang memengaruhi nilai aset, kewajiban, maupun rekening administratif bank syariah. Nah, risiko ini dapat berasal dari perubahan harga sukuk, nilai tukar mata uang asing, saham, maupun komoditas. Untuk mengendalikan risiko tersebut, bank syariah harus melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan risiko secara berkelanjutan agar kondisi keuangan tetap stabil serta mampu memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku. Nah, demikian mengenai risiko pasar pada bank syariah. Di video kali ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.